Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali hadir untuk melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu pada pelajaran 8, mari hidup sederhana dan ikhlas. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian sederhana. Nah, Ibu Guru mengulang kembali, sederhana itu adalah berada di antara berlebihan dan kikir. Nah, jadi tidak berlebihan dan tidak juga kikir, ya, itu sederhana. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk kepada bagian B, mari ikhlas beramal. Nah, sebelumnya itu, mari kita membahas dulu apakah ikhlas itu. Nah, ikhlas maknanya bersih. Dan ikhlas adalah perbuatan hati. Karena ikhlas itu ada di dalam hati. Nah, jadi misalnya kalau anak-anak seperti hari Jumat, ya, setiap hari Jumat itu ada Jumat beramal. Nah, biasa ibu guru mendengungkan menyumbang seikhlasnya. Nah, jadi anak-anak menyumbang seikhlasnya, berapa kata hatinya, itulah yang namanya ikhlas. Nah, kalau misalnya anak-anak mau menyumbang tetapi karena ingin disanjung atau dipuji oleh seseorang, entah itu temannya atau gurunya, maka sumbangannya itu tidak ikhlas, tetapi karena ingin disanjung. Jadi itu tadi namanya tidak ikhlas karena tidak bersih, ya, dari hatinya. Tetapi dia ingin menyumbang karena mau dapat pujian. Nah, seperti itu, ya. Jadi ikhlas itu bersih yang berada ikhlas itu terdapat dalam hati karena itu adalah perbuatannya hati. Nah, kemudian yang kedua, ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, beramal yaitu melakukan perbuatan baik. Nah, semua perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas menurut ajaran Islam akan mendapat pahala. Nah, jadi semua perbuatan yang baik apabila dilakukan dengan ikhlas itu mendapat pahala. Seperti anak-anak kalau misalnya diberi tugas di kelasnya membersihkan kelas, kalau anak-anak melakukannya dengan hati yang bersih, itu mendapat pahala, nak. Jadi janganlah selalu mau nanti dipaksakan, nanti mau diancam baru mau melakukan tugasnya. Sama juga dengan melaksanakan tugas-tugasnya yang diberikan oleh guru seperti PR-nya, menyelesaikan dengan tepat waktu. Kalau anak-anak mengerjakan dengan ikhlas itu mendapat pahala, ya. Jadi bukan hanya menyumbang berupa barang atau uang itu mendapat pahala, tetapi kalau kita melaksanakan perbuatan yang baik dengan ikhlas, itu adalah mendapat pahala. Nah, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Nah, ini anak-anak di BTQ sudah hafal juga. Nah, Ibu Guru akan membacakan ayat surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimu sholata wa yu'tu zakata wa zalika dinul qayyimah.
yang artinya padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus benar. Nah, jadi anak-anak, pada ayat ini dinyatakan menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Berarti melakukan ibadah sholat harus dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Apabila beribadah sholat dilakukan supaya ingin mendapat pujian dari orang lain, entah itu dari orang tuanya atau tetangganya, maka perbuatan yang dilakukan itu adalah tidak ikhlas. Tetapi kalau anak-anak semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, itu ikhlas, ya. Jadi marilah anak-anak melakukan kegiatan-kegiatan dengan penuh ikhlas supaya kegiatan itu bermanfaat dan mendapat pahala. Nah, adapun orang yang ikhlas itu ciri-cirinya, yang pertama, beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Nah, itu tadi ya, meskipun melaksanakan sholat atau puasa dan lain-lain sebagainya, kalau kita orang yang ikhlas itu tanpa ingin mendapat pujian dari orang lain. Tetapi kalau orang lain yang memuji kita itu tidak masalah, ya. Terserah dia kalau memuji kita, tetapi kita jangan berharap untuk mau dipuji. Itu. Yang kedua, beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti tadi ya, perintah Allah melaksanakan sholat 5 waktu, puasa, zakat, ya, haji dan lain sebagainya ya. Itu kita hanya kita harus tekun semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, tidak memamerkan atau menceritakan amalnya kepada orang lain. Ya, seperti pelajaran yang lalu ya, dalam surah Al-Ma'un itu dijelaskan orang-orang yang celaka ya, yang selalu memamerkan atau menceritakan amal baiknya kepada orang lain. Nah, ciri yang keempat, tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Nah, sayang, kalaupun pekerjaannya itu berat, janganlah kita pernah mengeluh, karena apabila anak-anak mengeluh, maka sudah tidak termasuk dengan ikhlas, tidak mendapat lagi pahala. Ingat itu ya, tidak mendapat pahala. Jadi diusahakan itu kita bekerja dengan ikhlas biar pahala kita lebih banyak. Nah, anak-anak mulai sekarang, karena anak-anak sudah tahu tentang bagaimana itu ikhlas, nah marilah kita giatkan sikap ikhlas dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, ini ada tugas yang Ibu Guru berikan. Ini terdapat pada halaman 73 bagian C. Nah, di sini ada 5 nomor. Seperti biasa, anak-anak membuat kolomnya, kemudian memilih salah satunya pernyataan. Di sini ada 3 pilihan, setuju, tidak tahu. Dan setelah itu salah satunya dicentang, beri alasan ya. Alasannya di sini kenapa anak-anak misalnya mencentang setuju, misalnya apa alasannya ya, seperti itu ya sayang ya. Ibu Guru tidak bisa berpanjang lebar karena kalau kelamaan nanti tidak bisa diproses videonya ya. Sekian, Ibu Guru tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.